warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadini, NIM 21075174. Saya di sini akan menjelaskan mengenai table manner. Table manner adalah tata cara makan yang mengatur cara duduk, cara penggunaan peralatan makan, dan etika saat makan. Penerapan table manner diharapkan bisa menunjukkan sikap yang elok selama perjamuan makan berlangsung. Sejarah table manner. Abad ke-15 merupakan tahun-tahun di mana masyarakat Prancis baru bisa menyantap hidangan di atas meja mereka dengan sikap yang lebih elegan. Pada awalnya, masyarakat kota cahaya tersebut masih memiliki kebiasaan menyantap daging-daging di atas meja makan dengan menggunakan tangan yang kurang higienis. Tidak perlu waktu lama, Ratu Prancis Catherine de Medici memiliki gagasan bermanfaat di mana ia berencana menyulap kebiasaan masyarakat Paris yang semula nampak tidak memiliki etiket makan yang baik. Singkatnya, etiket table manner yang dikembangkan dimulai dari bagaimana penataan posisi peralatan makan dan minum, hingga elok budi penggunaan serbet mulut, mengatur sikap diri yang benar selama menikmati hidangan pun tidak ketinggalan. Kemudian, pada abad ke-18, istilah table manner mulai berkembang kepopulerannya di masyarakat Prancis. Penggunaan pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri termasuk bagian dari lukisan sejarah tata cara makan yang berasal dari Prancis berkat Ratu de Medici. Di sisi lain, ada juga yang menyebutkan bahwa sejarah table manner baru dikenal pada abad ke-17. Manfaat dan fungsi table manner. Yang pertama yaitu memudahkan penyesuaian diri. Aturan di table manner sesuai dengan budaya barat bertolak belakang dengan budaya timur seperti Indonesia. Jika di Indonesia sendiri saat makan menggunakan tangan, namun di budaya barat makan menggunakan sendok, garpu, dan pisau. Untuk jenis makanannya sendiri juga berbeda-beda. Namun, dengan memahami budaya barat tentang tata cara makan di meja makan, memudahkan Anda untuk melakukan penyesuaian diri, di mana mungkin di lain waktu ada kesempatan untuk menghadiri undangan dengan tema barat. Biasanya, jamuan ini diadakan oleh kalangan-kalangan elit. Di saat sekarang, table manner sendiri tidak hanya budaya barat yang menggunakannya. Beberapa orang dengan budaya timur juga sering mengadakan jamuan dengan tema barat ini, karena terkesan lebih sopan santun di meja makan. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat selanjutnya dari table manner sendiri adalah meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mengetahui jabaran umum tentang tata cara makan di meja makan, maka tidak perlu lagi merasa kikuk dan grogi saat jamuan makan malam akan dimulai. Ini penting karena rasa kikuk dan grogi bisa timbul karena Anda tidak terbiasa dengan tata cara makan seperti itu. Dan yang parahnya lagi, Anda bisa menjadi semakin kikuk jika di saat acara makan malam berlangsung, hanya Anda sendiri yang terlihat kurang pandai dalam memahami table manner. Jadi, tidak ada salahnya jika mempelajari di table manner ini, karena manfaatnya sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenal budaya barat. Aturan makan pada table manner berasal dari budaya barat. Orang barat lebih senang makan menggunakan alat-alat makan daripada menggunakan tangan. Sedangkan, budaya timur lebih senang menggunakan tangan saat makan. Berbagai negara memiliki budaya tersendiri. Keberagaman budaya yang kompleks ini tidak masalah jika Anda ingin mempelajarinya, jika ilmu dan wawasan menjadi lebih banyak. 4. Mengajarkan sopan santun. Dengan adanya standar aturan yang umum pada table manner, bisa menjadi acuan untuk mengajarkan sopan santun. Dimanapun sopan santun tetap harus dijalankan, karena banyak orang yang sangat terpikat dengan sopan santun dan budi bahasa. Etika dan aturan table manner. Yang pertama yaitu, ketika duduk, tubuh harus dalam posisi tegak, tidak boleh membungkuk ataupun bersandar di kursi. Yang kedua, bentangkan serbet
dan taruh di atas lutut sebelum acara makan dimulai. Serbet dapat digunakan untuk menyeka mulut agar tetap bersih setelah makan. Yang ketiga, ketika menyantap makanan, siku kedua tangan yang memegang peralatan tidak boleh menyentuh atau menempel ke atas meja. Posisi siku harus sedikit terangkat di udara. Yang keempat, ketika hendak mencicipi makanan, gunakan sendok untuk mengambil porsi kecil lebih dahulu. Dilarang menambahkan bumbu sebelum kamu mencicipi makanan karena dianggap kasar serta menghina koki. Yang kelima, nikmati hidangan dalam hening tanpa mengeluarkan suara. Mulut harus tertutup rapat saat kamu mengunyah makanan. Yang keenam, ketika menggunakan garpu dan pisau, posisi pisau harus berada di genggaman tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Yang ketujuh, setelah selesai menikmati hidangan, letakkan peralatan makan dalam posisi terbalik, membentuk huruf X, dan taruh tangan ke bawah meja. Yang kedelapan, pastikan mulut dalam keadaan terkatup rapat ketika kamu ingin membersihkan sisa-sisa makanan di dalam mulut. Yang ke-9, berbicaralah dengan suara pelan, dengan intonasi dan pengucapan yang jelas. Yang ke-10, ketika merasa hendak bersin atau batuk, gunakan serbet untuk menutupi mulut. Sedangkan menghindari penyebaran kuman penyakit, cara ini merupakan bentuk kesopanan agar tak mengganggu atau membuat orang lain tak nyaman. Macam-macam peralatan hidang serta fungsinya. Yang pertama yaitu sendok dan garpu. Ada aturan yang tidak tertulis pada tabel manner di bawah, di mana kita haruskan menggunakan kedua alat makan ini saat menyantap hidangan seperti nasi ataupun sayur-sayuran. Ukuran sendok dan garpu pun sebetulnya beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, sendok jenis sup memang khusus digunakan untuk menyendok sup saja. Kemudian ada sendok yang khusus digunakan untuk menyantap sajian dessert. Yang kedua, pisau dan garpu. Ukuran pisau dan garpu pun beragam. Ada kalanya Anda akan berhenti menyantap nasi dan hanya sajian stik saja yang disediakan. Jika sajian yang dihidangkan berupa daging dan sejenisnya, maka pisau dan garpu merupakan teman untuk menyantap makanan atau hidangan. Cara menggunakan keduanya tidak sulit. Pertama-tama, Anda dapat memegang garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Kemudian, tusuk daging menggunakan garpu, kemudian gerakkan pisau untuk memotong daging. Ada baiknya, Anda memotong daging dari ujung piring dan potong dalam ukuran yang kecil-kecil. Setelah terpotong, gunakan garpu untuk menyantap hidangan. Yang ketiga yaitu serbet. Menggunakan serbet juga memerlukan estetika yang harus diperhatikan. Caranya sangat sederhana. Cukup membentangkan serbet di atas lutut sesaat sebelum makan. Apabila ingin menyekat mulut, cukup gunakan sudut serbet saja. Ada variasi estetika penggunaan serbet seperti menggantungkannya di leher ketika sedang menikmati sajian. Tetapi hal itu lebih lumrah dilakukan bangsa Eropa. Yang keempat, Tupperware. Mungkin sebutan ini terdengar asing di telinga Anda. Pada dasarnya, Tupperware adalah barang-barang pecah belah seperti piring, mangkuk, dan cangkir yang terbuat dari keramik mengkilap. Tupperware sendiri memiliki varian yang bermacam-macam. Platter misalnya. Ini adalah sebuah piring yang memiliki 3 jenis ukuran, kecil, sedang, dan besar. Ada yang membentuk oval, ada pula yang membentuk persegi panjang. Biasanya, piring yang digunakan berukuran besar, diutamakan untuk menyajikan hidangan utama. Untuk cangkir dan cup, setidaknya memiliki 6 varian. Ada cangkir yang dikhususkan untuk menyajikan hidangan sup, ada pula cangkir khusus kopi dan teh, hingga cangkir yang digunakan untuk menyajikan telur rebus yang lezat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi table manner. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.